Ya, kalau pengamanan persidangan Pak Hasto Kristianto ini diterapkan pengamanan yang berlebihan, artinya itu Pak Hasto Kristianto sebagai sekjen PDI Perjuangan adalah sekjen yang diperhitungkan, PDI Perjuangan partai yang diperhitungkan. Kualitasnya, militansinya, dan lain-lain. Bahwa selama ini masa kontra yang datang ke pengadilan sekjen PDI Perjuangan bukan masa murni, tapi adalah masa bayaran. Kami sudah menemukan siapa pihak yang mengerahkan masa kontra ke pengadilan. Bahwa di situ ada bayaran. Siapa saja orang-orangnya, kami sudah identifikasi nama-namanya. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Juru bicara PDIP baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Masa demo yang ngakunya pro KPK dan selalu menyerang Pak Hasto Kristianto terkonfirmasi adalah masa bayaran guys. Jadi coba tebak siapa dalam dibalik semua ini guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kemudian kami juga ingin menyampaikan juga tanggapan dari DPP PDI Perjuangan terkait dengan persidangan sebelumnya. Pertama, kami ingin memberikan tanggapan terkait dengan ahli bahasa yang dihadirkan oleh KPK. Kami melihat bahwa ahli tersebut tidak netral, bahkan dipengaruhi oleh penyidik, oleh ilustrasi penyidik, dan tidak mau mencari fakta persidangan sebelumnya. Misalnya ketika ada masalah soal perintah penenggelaman HP, ahli bahasa menafsirkan kata bapak di situ adalah Hasto Kristianto. Padahal menurut fakta pengadilan tahun 2020, saksi fakta Nur Hasan sudah mengatakan bahwa bapak di situ bukan Hasto Kristianto, tapi adalah dua orang yang datang kepadanya memaksa dia untuk menelpon Harun Masiku dan memerintahkan agar ditenggelamkan HP-nya. Jadi ahli bahasa sangat dipengaruhi oleh penyidik KPK, oleh ilustrasi penyidik KPK, dan bertentangan dengan fakta, dengan saksi fakta yaitu saudara Nur Hasan yang sudah membantah bahwa kata bapak bukan Hasto Kristianto, tapi dua orang yang datang kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah melewati berminggu-minggu investigasi pendekatan, kami sudah menemukan siapa pihak yang mengerahkan masa kontra ke pengadilan. Bahwa di situ ada bayaran. Siapa saja orang-orangnya, kami sudah identifikasi nama-namanya dan juga dari mana asalnya, dan suatu saat nanti kami akan menghadirkan orang tersebut yang sudah mengaku, dan kami akan sampaikan kepada media bahwa selama ini masa kontra yang datang ke pengadilan sekjen PDI Perjuangan bukan masa murni, tapi adalah masa bayaran. Hari ini tidak ada masa kontra, tapi kami mendapatkan informasi besok mereka akan datang setelah Jumatan. Kenapa? Karena dari pihak mereka sudah ada yang datang ke kami, sudah mengaku dan mengatakan memang ada pihak-pihak yang membayar masa kontra tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah datang ke pengadilan sekjen PDI Perjuangan. Itu sangat berarti bagi kami juga, dan khususnya kepada tokoh-tokoh ya. Misalnya salah satunya adalah mantan Wakapolri Pak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang setia datang ke pengadilan, menyaksikan, mendengar kesaksian-kesaksian saksi dan juga ahli, dan memberikan kesimpulan-kesimpulan. Karena bagi kami keterangan yang disampaikan oleh Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno sangat penting, karena background dia sebagai seorang polisi, seorang penyidik, makanya lebih bisa netral, bisa lebih berjarak dalam menilai kasus sekjen PDI Perjuangan. Dan menurut beliau bahwa setelah mendengar kesaksian, saksi-saksi fakta dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, dalam belasan persidangan ini, menurut Pak Ugroseno tidak ada bukti yang kuat bahwa sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terlibat dengan dua dakwaan dari KPK. Baik itu adalah dakwaan penyuapan atau yang kedua adalah obstruction of justice, perintangan penyidikan. Itu pendapat dari Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri, yang background beliau adalah seorang reserse, seorang penyidik polisi setelah mengikuti persidangan-persidangan yang ada di sini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan media.
Ya, baik, terima kasih rekan-rekan semua. Kalau kemarin dihadirkan saksi ahli yang betul-betul memberikan terang bahwa suatu persoalan yang sudah inkrah terhadap perkara nomor 1828, maka segala sesuatu yang mengikat di dalam keputusan tersebut itu menjadi fakta-fakta yang juga harus menjadi pertimbangan dan tidak bisa dilubah dan sebagai suatu kebenaran. Hari ini ada saksi yang menguntungkan dari teman saya di Unhan, Bapak Dr. Cecep Hidayat, yang kemudian dalam berbagai keterangan tersebut juga menunjukkan bagaimana pelembagaan partai itu sebagai suatu jalan juga untuk membangun bangsa ini. Di situ juga ditegaskan komitmen saya terhadap nilai-nilai hukum. Komitmen saya di dalam mendorong program-program pemberantasan korupsi, dan kemudian rumah aspirasi di Sultan Syahrir itu juga menjadi tempat bersama bagi banyak orang untuk berdiskusi, membahas gagasan-gagasan besar kita tentang Indonesia. Dan ketika saya tanya apakah pernah melihat, saya pernah meminta dana, pernah mendorong melakukan perbuatan yang melawan hukum, ya, dia mengatakan tidak pernah. Karena itulah suatu reputasi yang selama ini saya bangun. Kalau terhadap persoalan Harun Masiku ini mau dilakukan dengan cara yang mudah, udah ketika keluar rekomendasi dari fatwa MA langsung aja dieksekusi pada tanggal 23 September 2019. Tetapi mengapa kemudian baru permohonan pada tanggal 6 Desember? Karena memang tugas sebagai sekjen itu bukan hanya untuk mengurus satu persoalan, tetapi mencakup ruang lingkupnya itu nasional dan internasional. Sehingga paling tidak reputasi itulah yang selama ini saya bangun dan juga saya pertaruhkan dengan seluruh integritas yang saya miliki. Terima kasih. Saya percayakan kepada majelis hakim. Saya meyakini bahwa majelis hakim akan mengambil keputusan yang berkeadilan, baik berdasarkan fakta-fakta di persidangan ini maupun di persidangan sebelumnya. Pertama, saya, Hasto Kristianto, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat sehingga persidangan dapat berjalan lancar dan hari ini memasuki tahapan pemeriksaan saksi ahli dan saksi yang meringankan yang sangat penting perannya bagi terwujudnya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam seluruh persidangan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, ternyata tidak ditemukan fakta-fakta baru sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh penyidik KPK. Karena itulah, meskipun di dalam persidangan ini terungkap adanya penyelundupan fakta, intimidasi, dan upaya penyidik KPK sampai menjadi saksi persidangan dan ahli yang memberatkan, namun proses daur ulang justru malah memperkuat fakta-fakta persidangan sebelumnya yang sudah inkrah. Dengan demikian tidak ada fakta-fakta yang membuktikan keterlibatan saya, Hasto Kristianto, sebagaimana disampaikan di dalam surat dakwaan. Meskipun demikian, saya percayakan kepada majelis hakim. Saya meyakini bahwa majelis hakim akan mengambil keputusan yang berkeadilan, baik berdasarkan fakta-fakta di persidangan ini maupun di persidangan sebelumnya, sebagaimana terdapat dalam putusan nomor 18 dan nomor 28 tahun 2020. Oke guys, jadi politikus partai PDIP Guntur Romli mengungkap informasi penting terkait keberadaan massa kontra yang kerap muncul dalam setiap persidangan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Guntur, pihak DPP PDIP telah berhasil mengidentifikasi para aktor di balik perekrutan dan pengerahan massa bayaran dan mengaku sudah mendapatkan bukti lengkap nama-nama mereka dan asal-usul massa bayaran itu guys. Yang menegaskan bahwa keberadaan massa kontra ini bukanlah cerminan aspirasi publik yang otentik. Sebaliknya, ia menilai aksi-aksi tersebut sengaja direkayasa dengan motif finansial. Ada yang mengaku mendapat bayaran 40.000 sampai 50.000 sekali sidang guys.
DPP PDI Perjuangan tengah menyelidiki peran sejumlah pihak yang diduga menjadi otak di balik aksi tersebut, memetakan siapa yang memberi arahan, instruksi, sampai menyediakan logistik seperti mobil komando dan konsumsi. Kehadiran masa bayaran ini memancing reaksi keras dari Satgas PDI Perjuangan sebelumnya yang bertugas menjaga keamanan selama proses hukum berlangsung, guys. Selain membongkar jaringan masa bayaran, Guntur juga menyebut bahwa proses persidangan sejauh ini belum mengungkap fakta baru yang signifikan. Bahkan menurutnya ada indikasi bahwa para saksi ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak bersikap netral dan berada di bawah pengaruh penyidik, guys. Jadi itu, guys, yang sangat mencengangkan dari politisi PDIP, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.